kita memulai subtema 4 keajaiban di alam sekitar. Bertani garam. Pasti sudah tahu ya apa manfaat garam untuk kehidupan kita sehari-hari. Masakan tanpa garam pasti akan terasa hambar. Jadi, garam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk memasak makanan ya. Nah, sekarang kita akan membaca wacana berikut. Anak-anak memperhatikan dengan baik ya. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan mengkristal. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Jadi sudah jelas ya anak-anak. Cara membuat garam yang pertama adalah membuat petak-petak tambak. Kemudian yang kedua adalah mengisi petak-petak tersebut dengan air laut sesuai kedalaman tertentu. Kemudian air laut itu akan menguap dan mengkristal dengan menunggu dengan berkisar waktu 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, garam tersebut sudah siap dipanen. Nah, ketika sudah dipanen, garam-garam tersebut dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium atau diolah kemudian dikirim ke daerah-daerah ya. Jadi proses pembuatan garam ini terjadi perubahan wujud ya anak-anak. Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Perubahan wujud dari cair menjadi kristal yang disebut sebagai menguap ya. Nah, perhatikan yang ini. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air atau wujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, selanjutnya anak-anak memperhatikan dengan baik. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau dunia akan tenggelam. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat.
mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi kita harus menjaga bumi kita.